Hai adik-adik, selamat datang di Multimedia Pembelajaran Biologi pertemuan kedua. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi ketiga, yaitu siklus menstruasi, fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Yang akan kita bahas pertama adalah siklus menstruasi. Menstruasi adalah terjadi perdarahan pada uterus yang mengalir dari rahim dan keluar melalui vagina. Kondisi ini memang siklus normal pada wanita yang umumnya terjadi setiap bulan. Siklus menstruasi terjadi karena naik turunnya hormon di dalam tubuh wanita. Durasi siklus menstruasi terjadi rata-rata setiap 28 hari dengan lama sekitar 4 hingga 6 hari. Ada 4 fase dalam siklus menstruasi. Fase pertama yaitu fase menstruasi. Fase ini umumnya terjadi dari hari pertama hingga hari kelima, yaitu saat lapisan rahim benar-benar keluar dari vagina jika kehamilan tidak terjadi. Seluruh lapisan dalam rahim yang mengandung darah disebut dengan endometrium, akan meluruh dan mengeluarkannya melalui organ intim wanita. Yang kedua yaitu fase folikuler. Fase ini biasanya terjadi dari hari ke-6 hingga hari ke-14. Di fase ini, tingkat hormon estrogen meningkat sehingga lapisan rahim tumbuh dan menebal. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Saat memasuki ovulasi, sel telur yang dihasilkan sudah siap untuk dibuahi. Hal ini terjadi karena peningkatan hormon lutein yang mampu menyebabkan ovarium melepaskan sel telurnya. Sel yang telah matang berpindah ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Fase keempat yaitu fase luteal. Di fase ini, sel telur dilepaskan dari ovarium. Sel telur mulai bergerak melalui tuba falopi menuju rahim. Kadar progesteron di dalam tubuh meningkat yang bertujuan membantu untuk mempersiapkan lapisan rahim agar terjadi kehamilan. Jika sel telur dibuahi oleh sperma dan menempel pada dinding rahim, maka kehamilan bisa terjadi. Apabila tidak terjadi kehamilan, lapisan rahim yang menebal akan terlepas dan memasuki periode menstruasi. Pembahasan berikutnya adalah fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma dan ditandai dengan bergabungnya inti kedua sel kelamin tersebut yang berlangsung di dalam oviduk atau tuba falopi. Hasil dari fertilisasi adalah sel tunggal atau bernama zigot. Sebelum terjadi fertilisasi, terlebih dahulu terjadi proses kopulasi atau persetubuhan. Sperma yang bercampur dengan air mani atau semen masuk ke dalam saluran reproduksi wanita atau vagina. Sperma bergerak menuju uterus hingga oviduk atau tuba falopi. Di bagian atas oviduklah fertilisasi terjadi. Setelah sel telur dibuahi oleh satu sel sperma, segera sel telur mengeluarkan senyawa tertentu menuju zona pellucida. Senyawa tersebut berfungsi untuk melindungi sel telur supaya tidak tertembus kembali oleh sperma lainnya. Sperma bersifat haploid atau N sama dengan 23 kromosom, dan sel telur juga bersifat haploid atau N sama dengan 23 kromosom. Akibatnya, pembuahan sperma pada sel telur akan menghasilkan sebuah zigot yang bersifat diploid, atau 2N sama dengan 23 pasang kromosom atau 46 kromosom termasuk kromosom kelamin. Satu sel ovum mengandung satu buah kromosom yaitu kromosom X, sementara satu sel sperma mengandung satu buah kromosom X atau Y. Apabila ovum dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom X, maka zigot akan mengandung dua buah kromosom X, sehingga keturunan yang dihasilkan akan berjenis kelamin perempuan. Sedangkan apabila ovum dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom Y, maka zigot akan mengandung satu buah kromosom X dari sel ovum dan satu kromosom Y dari sel sperma, sehingga keturunan yang dihasilkan akan berjenis kelamin laki-laki. Setelah itu, zigot bergerak menuju uterus melalui oviduk dan sembari membelah secara mitosis, pada saat ini juga zigot sudah mulai berkembang menjadi embrio. Kurang lebih 5 hari setelah fertilisasi, blastosit menempel pada endometrium dan prosesnya dinamakan implantasi. Implantasi ini dapat menyebabkan kehamilan dan menghasilkan keturunan yaitu bayi.
kita akan membahas mengenai materi gestasi. Gestasi merupakan proses awal perkembangan embrio yang kemudian menjadi fetus atau bayi. Dan juga gestasi adalah periode waktu antara pembuahan hingga persalinan nanti. Kehamilan terjadi apabila implantasi blastosit dapat dilakukan dengan sukses. Proses kehamilan pada manusia berlangsung kira-kira 266 hari atau 9 bulan. Awalnya, blastosit terbagi menjadi 3 bagian, antara lain tropoblast, embryoblast, dan blastosol. Fase blastula akan segera berlanjut menuju fase gastrula. Pada fase ini, bintik benih tumbuh dan membelah menjadi lapisan yang berbeda. Lapisan tersebut yakni lapisan luar atau ektoderma, lapisan tengah atau mesoderma, dan lapisan dalam atau endoderma. Setelah minggu ke-8, embrio membentuk berbagai organ tersebut dengan pesat. Embrionya dinamakan sebagai janin atau fetus. Selain itu, pada sisi luar tropoblast, terdapat bagian yang membentuk membran ekstraembrionik. Membran ekstraembrionik berfungsi sebagai perlindung embrio dari berbagai tekanan yang berasal dari luar. Selain itu, membran ini juga berfungsi memberi makan bagi embrio. Membran ekstraembrionik yang dimaksud adalah kantung kuning telur, amnion, korion, dan allantois. Yang pertama, kantung kuning telur. Kantung kuning telur atau saccus vitellinus merupakan sebuah membran yang terbentuk dari perluasan lapisan endoderma. Yang kedua, amnion merupakan membran yang berfungsi sebagai pelindung embrio baik dari gesekan ataupun tekanan. Di dalam amnion terdapat ruangan yang berisi cairan amnion. Kita biasa menyebut cairan amnion sebagai ketuban. Yang ketiga, ada korion, merupakan membran yang berasal dari perluasan ektoderma dan mesoderma tropoblast. Korion adalah cikal bakal plasenta. Nantinya, plasenta berfungsi sebagai pemberi nutrisi makanan bersama darah bagi perkembangan dan pertumbuhan embrio. Yang keempat, allantois. Allantois merupakan membran yang membentuk tali pusar atau ari-ari. Adanya tali pusar menjadikan plasenta pada lapisan endometrium terhubung dengan embrio. Sementara itu, perkembangan embrio dari awal kehamilan hingga siap keluar dari rahim ibu dapat dilihat pada gambar berikut. Lanjut, kita akan membahas mengenai persalinan. Persalinan atau kelahiran terjadi akibat serangkaian kontraksi uterus yang kuat dan berirama. Setelah embrio tumbuh dan berkembang menjadi bayi yang sempurna, proses dilanjutkan dengan persalinan. Proses persalinan dibagi atas 3 tahap. Yang pertama, dimulai dengan pembukaan dan pemipihan serviks atau leher rahim, kemudian dilanjutkan dengan dilatasi sempurna. Tahap kedua yakni ekspulsi atau pengeluaran bayi. Adanya kontraksi yang kuat dan terus-menerus mengakibatkan bayi mulai turun dari uterus menuju vagina. Tahap terakhir adalah keluarnya bayi yang berplasenta. Plasenta bayi ini akan dipotong dan dijepit sehingga menjadi pusar. Ada beberapa hormon yang berperan pada proses kelahiran bayi. Hormon tersebut meliputi hormon relaksin, hormon estrogen, hormon prostaglandin, dan hormon oksitosin. Sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Gangguan sistem reproduksi pria. Yang pertama, disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi atau impotensi merupakan ketidakmampuan pria dalam melakukan atau mempertahankan ereksi saat berhubungan seksual. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh stres dan kecemasan berlebih. Selain itu, juga dapat dipengaruhi oleh penggunaan obat-obatan jangka panjang serta riwayat penyakit jantung dan diabetes. Yang kedua itu sifilis. Sifilis, kadang dieja sipilis, merupakan penyakit atau infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri yang dapat menginfeksi kulit, mulut, alat kelamin, serta sistem saraf. Penyebab terjadinya penyakit sipilis yaitu berhubungan seks dengan banyak pasangan, tidak menggunakan alat kontrasepsi, berhubungan seks sesama jenis, dan berhubungan seks dengan yang mempunyai virus HIV atau AIDS. Yang ketiga, gonorea.
atau kencing nanah ataupun gonore adalah salah satu penyakit menular seksual. Pada pria, gonore akan menimbulkan gejala berupa keluarnya nanah dari penis. Gonore menimbulkan peradangan pada saluran kencing atau uretritis. Seseorang lebih mudah terkena gonore apabila sering bergonta-ganti pasangan. Yang keempat adalah varikokel. Varikokel adalah pembengkakan pada pembuluh darah vena dalam kantong zakar atau skrotum. Pembuluh darah yang membawa darah dari testis ke penis tersebut seharusnya tidak teraba atau terasa. Tetapi saat terjadi varikokel, pembuluh darah vena tersebut tampak seperti banyak cacing dalam skrotum. Gejala dari penyakit ini adalah rasa tidak nyaman pada area skrotum, nyeri pada testis yang bertambah saat berdiri atau melakukan aktivitas fisik, dan skrotum menjadi bengkak. Gangguan sistem reproduksi wanita. Yang pertama, kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Kanker serviks terjadi ketika sel-sel yang sehat mengalami perubahan atau mutasi. Tindakan yang dilakukan dokter meliputi kemoterapi, radioterapi, bedah, atau kombinasi dari ketiganya. Yang kedua, kanker ovarium. Kanker ovarium memiliki gejala yang tidak jelas, berupa rasa berat pada panggul, perubahan fungsi saluran pencernaan, atau mengalami pendarahan vagina abnormal. Penanganan dilakukan dengan pembedahan dan kemoterapi. Yang ketiga ada endometriosis. Endometriosis merupakan keadaan di mana jaringan endometrium terdapat di luar uterus. Gejala endometriosis antara lain nyeri perut, pinggang terasa sakit, dan nyeri pada masa menstruasi. Penanganannya dengan pemberian obat-obatan, laparoskopi, atau bedah laser. Yang keempat adalah infeksi vagina. Infeksi vagina, gejala awal yang terjadi yaitu keputihan dan timbul gatal-gatal menyerang wanita usia produktif. Penyebabnya antara lain akibat hubungan kelamin, terutama bila suami terkena infeksi, jamur, atau bakteri. Anak-anak sekalian, jika sudah selesai menonton dan menyimak multimedia pembelajaran pada materi sistem reproduksi, silahkan berdiskusi dan bertukar pikiran dengan teman kelompokmu mengenai permasalahan yang telah diberikan. Buatlah hasil diskusi kalian dalam bentuk laporan ataupun makalah, serta presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas. Isi dari laporan atau makalah terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Jangan lupa, tujuan penulisan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Bab 2 pembahasan. Pada bab 2, silahkan hasil diskusi dan jawaban terkait rumusan masalah dibahas pada bab 2. Dan bab 3 penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Silahkan tuangkan hasil kesimpulan pada bab 3. Jangan lupa untuk menyertakan sumber dan daftar pustaka pada penulisan laporan atau makalah. Sebelum menutup pembelajaran ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi terkait materi yang telah diberikan. Yang pertama, sistem reproduksi manusia yaitu cara bagi makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sistem reproduksi terdiri dari sistem reproduksi pria dan wanita yang masing-masing memiliki struktur, tujuan, dan fungsi yang berbeda. Secara sederhananya, sistem reproduksi pria memiliki fungsi dan tujuan untuk menghasilkan ribuan sperma untuk membuahi satu sel telur di oviduk, namun yang berhasil dibuahi pada dasarnya hanya satu sperma saja. Sedangkan tujuan dan fungsi sistem reproduksi wanita untuk menghasilkan satu sel telur dan menyediakan media untuk janin selama masa kehamilan hingga persalinan nanti. Yang kedua, pada dasarnya, bayi terbentuk dari hasil peleburan atau fertilisasi dari 2 sel kelamin pria yaitu sel sperma dan sel kelamin wanita yaitu sel telur. Sel telur hanya bisa dibuahi oleh sperma saja agar bisa terjadi fertilisasi, berubah menjadi zigot, hingga ke tahap berkembang menjadi bayi. Pada proses fertilisasi, akan terjadi penentuan jenis kelamin apakah dia berkromosom XX atau wanita, ataupun kromosom XY yaitu pria. Apabila tidak ada produksi dari kedua sel kelamin tersebut, maka tidak ada perkembangbiakan dari manusia. Yang ketiga,
Kesehatan pada sistem reproduksi itu perlu dijaga, seperti menjaga kebersihan pakaian dalam, tidak bergonta-ganti pasangan tanpa menggunakan alat pengaman, serta pada pria jangan menggunakan celana ataupun celana dalam yang ketat, karena akan mempengaruhi kesehatan produksi sperma ataupun bisa menyebabkan penyakit varikokel yang bisa menghambat produksi sel sperma. Untuk menutup pembelajaran kita, silakan dari kalian untuk diskusi dan menjawab pertanyaan berikut. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.